sama saya. Kalau di PMKIT kan, kami kan di PMKIT kan dia masuk itu kalau kami meeting-meeting. PMKIT ini Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. Oh, iya, dia enggak. Kami punya ketum kan sudah meninggal. Makanya Pak Lois, Pak pembina itu kita angkat jadi ketum. Banyak di sana Pak yang mengikut. Apanya? Banyak yang anggota di grupnya itu. PMKIT ini kan Indonesia Timur dan itu dari anggotanya dari daerah-daerah. Itu gubernur, wakil gubernur waktu itu kan pelantikan di Gubernur Manado. Gubernur di kantor Gubernur Manado kan pelantikan. Tapi kami kan angkat orang bendahara di sana. Jadi gubernur bantu 200 juta, pusat tidak tahu, pusat tidak pernah lihat itu uang, habis begitu aja. Saya kan bendahara umum tapi tidak pernah pegang uang. Jadi kacau juga. Kita di Makassar pelantikan sama ngabalin sama almarhum Om Yakob Nawai, ratusan juta keluar. Tapi saya mau tulis mereka tidak transparan pada dapat dana dari mana. Mereka tidak transparan. Teman-teman pada komplain ke saya minta tambah ongkos. Ya oke lah kalau saya menanggapi kita punya Zoom ini ya sudah berjalan rupanya sudah 1 tahun hampir kurang lebih ya 1 tahun. Iya. Kita masih sedikit tapi ya biarlah walaupun dengan jumlah sedikit tapi berkualitas. Pengiringan kita Nanti kita ini Bung Helper sama Budi, ini PMKIT ini bagus kita masuk juga. Kita kan masyarakat Indonesia bagian timur. Otomatis kita sudah join di dalamnya. Kita kan sering menghadap presiden, wakil presiden, menghadap ngabalin. Ya, oke. Ke istana, bola-balik ke istana. Pak Samuel, Pak Helprik, ya sedikit saya sampaikan dulu. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi, ya Pak Budi, ya. Jadi saya bilang jangan terlampau banyak dulu kita jadi admin, ya kan. Dan juga yang pertama yang kita perlu bangun yaitu kesatuan dan persatuan. Itu intinya tadi. Dari Pak Budi juga setuju, memang itu menjadi hal yang sangat penting. Cuman Pak Budi ini dapat kadang-kadang tekanan dari orang-orang lain, ya kan? Mungkin karena kita nggak tahu lah. Nah makanya saya undang juga kita begini ngobrol supaya kita saling menguatkan lah pertama, dan kedua kita juga tidak mau banyak aturan. Yang paling utama bagaimana kita membangun kesatuan dan persatuan, itu aja intinya. Bukan yang lain, siapa saja kita berikan kebebasan melayani, kita perlu saling mengenal, lebih dekat siapa-siapa. Jadi itu intinya, karena ketika tidak ada kesatuan persatuan, kalau diutamakan di kertasnya doang, karena ada cenderung seperti itu secara legalitasnya, yang paling utamakan, padahal kesatuan persatuannya kurang dibangun. Baik teman-teman kita, nah, itu tadi. Kira-kira itulah tadi inti pembicaraan, makanya Pak Budi bilang, ayo kita ngobrol aja lewat Zoom aja, baiklah. Zoom lagi, kira-kira gitu Pak. Pak Helprik, Damai, baik juga Pak Samuel, supaya kita ngerti intinya apa yang kita mau bicarakan hari ini. Tuhan berkati, silakan Pak Samuel atau Pak Helprik, Damai, silakan. Ya Pak Samuel. Dulu Pak. Kalau saya begini. Jadi gini, kita kan namanya misi itu kan pengutusan. Misioner itu jadi pengutusan. Bapa sendiri sudah mengutus Yesus. Nah, kita ini adalah utusan-utusan. Christian mission itu pengutusan
umat Kristen, misi pengutusan umat Kristen. Jadi kita sebetulnya sudah menjadi misioner-misioner di tempat kita masing-masing. Kita sudah menjadi utusan-utusan di Manado, di Tangerang, di Depok, nah, di Batam, di Singapura. Kita sudah menjadi utusan semua, utusannya Tuhan. Jadi kalau teman-teman di itu minta legalitas, saya rasa enggak apa-apa kita kasih keluar surat, tapi yang keluar SK-nya itu Kapten Budi. Jadi Kapten Budi membawai Batam dan Singapura. Nah mereka Kapten Budi ini yang kontrol sama orang Oscar sama ini teman-teman yang ada di sana. Biar mereka jalan aja. Yang penting misi maju lah gitu. Jadi enggak apa-apa brother kita. Yang penting misi itu maju dan ini kan pengutusan. Jadi kita di tempat kita masing-masing kita bisa kembangkan. Begitu. Ya, kalau Kapten Budi kita nggak ada rasa apapun, kita sudah dari hati-hati lah, sudah mengenal. Dari awal pun kita bilang kalau surat itu atas nama Kapten Budi, kalau memang itu menjadi hal yang sangat dipentingkan, ya kita bisa kasih keluarkan gitu. Tapi yang tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Kapten Budi, bagaimana kita membangun kesatuan persatuan ini, karena lewat kita bersatu ada kekuatan. Itu tadi kira-kira gambaran tadi. Ada kekuatan kalau kita bersatu. Kalau hanya kumpul rame-rame tapi tidak ada kesatuan juga, ya nggak ada kekuatan. Karena itu kira-kira gambarannya tadi yang saya jelaskan dengan Kapten Budi. Nah, jadi bukan rame-ramainya yang utama sini, tapi kesatuan persatuan. Ya, itulah kekuatan kita. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diomong-ambingkan dengan apapun kata orang kiri kanan, kita tetap kuat karena kita ada kesatuan. Itu makanya Pak Budi punya kerinduan. Kalau gitu kita ngobrol aja lewat Zoom, kira gitu. Mungkin Pak Epi gimana Pak Epi atau Pak Budi dulu, Pak Budi. Kita dengar dulu Pak Budi dulu. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, jadi kemarin itu masalah Oscar juga dia dikeluarkan dari admin, Pak Turbakti suruh saya juga masukkan balik kan, jadi kalau apa masuk balik. Jadi saya juga kasih tahu lah, saya kan selalu merangkul juga walaupun orang sudah keluar ya, saya rangkul semuanya kalau bisa. Karena sifat saya itu nggak ada lah saya mau buat dendam, permusuhan. Orang pun yang sudah lama nggak ini sama saya pun melupakan, kalau dia membutuhkan juga saya tetap membantu. Saya tidak mau jadi akar pahit di dalam tubuh saya. Jadi itu saya jelaskan sama Oscar. Nah kemudian mereka ini kalau kita berbincang-bincang tentang Batam, ya sudah banyak orang-orang yang mau bergabung. Cuman ya kemarin Oscar kan terlalu banyak teori. Ya inilah kalau terlalu banyak teori kita di dalam misi pelayanan agak repot dibandingkan perbuatannya begitu. Makanya saya bilang dia minta legalitas surat juga kan orang-orang di Batam ini mau membentuk. Terus saya bilang itu tidak ada masalah. Jadi kumpulkan aja orang-orangnya berapa, sudah didata semuanya. Saya berikan step-stepnya lah, juga cara-caranya bagaimana. Tapi ya biasa manusia ini bicara soal dana. Karena semua ini kalau mau ngumpul di warung kopi aja itu kayak kemarin di orang ikut full gospel itu satu orang 30.000. Itu sudah disiapin untuk masing-masing. Kalau ngumpul itu. Jadi saya bilang ya itu biasalah, kayak di Singapura juga begitu juga orang yang merasa mandiri begitu, memang sudah zamannya sekarang ya. Tapi kalau merasa ada yang mampu untuk memberkati itu bukan masalah juga. Kemudian saya bilang sekarang kita ini bicara ribut-ribut dana, ribut surat, orangnya sudah ada enggak? Ya orangnya ada gini-gini. Sekarang kita pun kalau ngumpul-ngumpul di warung kan tidak boleh lebih dari berapa orang. Zaman COVID itu bukan kayak zaman dulu. Kalau dulu mulai rame-rame kita ngumpulin orang. Kan kita kumpulin boleh melalui telepon dulu, kita keep in touch dulu. Jadi hati dulu, baru gimana rencana kita. Nanti kalau sudah kuat baru kita ngumpul. Jadi bagilah itu. Kalau
bisa melalui Zoom di Batam, saya bilang begitu. Jadi banyak kemarin argumentasi itu. Nah, kemudian saya bilang lah, ini kan kita baru planning semua. Tapi kalau sudah ada yang punya hati, ya kumpulin dulu. Karena sudah ada yang berminat. Jadi termasuk ibu-ibu di sana juga. Yang masukin aja lah di database, saya bilang. Itu masukin aja, itu sudah bagus, saya bilang. Karena kita juga sebenarnya di dalam misi pelayanan ini juga jangan mempersulit orang gitu loh, saya bilang. Terlalu banyak teori ini itu. Tahulah Indonesia birokrasi yang berlarut-larut, kaki bengeknya akhirnya sulit kita semua, saya bilang. Karena bicara soal uang, belum sudah ribut, tak jadi sudah ribut. Nah, jadi tetek bengek yang begini ini berbeda dengan di Singapura. Berbuat dulu baru. Kata government-nya membantu, gitu loh. Nah, kita kan sudah pikirkan keuntungannya apa, ini itu. Sedangkan kita ini misi pelayanan, saya bilang. Nah, kalau misi pelayanan ini hati, ada sacrifice. Kita jadi leader tuh harus berani sacrifice, saya bilang. Amin. Bukan cuma ngomong doang. Jadi ini saya bilang. Nah, masalah kita juga bagaimana ke depannya itu sudah saya kasihkan tips-tipsnya juga. Kalau cuma sekedar kumpulan begitu aja, kita juga punya kumpulan namanya alumni, itu dunia bicaranya. Berbeda lagi, saya bilang. Tapi kalau sudah misi pelayanan ini, itu hati yang kita punya. Ya, itu saya bilang. Kalau urusan alumni, kita punya organisasi lain, itu berbicara memang dana. Dunia inilah harus bisa dibedakan, saya bilang begitu. Ya. Nah, jadi kita di dalam misi ini semua memang diutamakan iman sih. Jadi berbicara soal iman ya harus ada sacrifice, pengorbanan, bukan cuma mau aja dipilih gitu seenak-enaknya. Jadi ya doa puasa lah kalau belum ada duitnya kan gitu. Pasti dibukakan berkat-berkat sama Tuhan. Amin. Jadi, Amin. kita ini juga janganlah terlalu mempersulit untuk hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri itu tidak mempersulit manusia sebenarnya. Makanya itu kita kenapa banyak yang tidak bisa maju, kenapa kita tidak bisa berkembang, karena kita ada batasan-batasan yang kita buat sendiri. Tuhan aja tak terbatas. Itu saya yang lihat juga sendiri. Kalau kita sendiri tidak menyatu, tidak kompak, tidak punya hati, lari semua pergi mualaf sana. Karena di sana sosial soal dunia juga. Bukan bicara iman, tahu. Kalau kita harus sacrifice. Makanya nggak usah kaget kita. Kawan-kawan kita kalau cuma imannya sedikit, cuma begini-begini aja kita ikut ibadah, liturgis, seperti korbannya Pak Heri apa tadi itu, Santoso, tidak mengalami Tuhan itu masih banyak. Makanya kalau kita sharing, dia belum bisa cerita bagaimana berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nah, itu cuma liturgi. Tiap tahun dia jadi Kristen itu begitu, saya bilang. Itu tidak mengalami Tuhan itu harus bertobat. Sebenarnya tadi khotbah itu bagus. Saya bilang, itu saya sudah pernah dengar. Kalau kita belum mengalami Tuhan itu belum jumpa pribadi sama Tuhan. Itu harus bertobat. Makanya kita misi di sini ini, saya lihat juga kita yang sudah dewasa rohani bisa lihat ke orang-orang yang mana ini masih dunia atau apa. Makanya kan ada visi misinya itu kan menginjili orang yang belum injili di dalam Kristen ini. Karena orang Kristen itu ada dari lahir udah Kristen tapi belum hidup Injili. Kita bisa dikotbahin sama saudara-saudara kita semua yang sekarang itu lebih pintar ya punya teorinya, saya bilang. Saya kadang-kadang ngomong sama orang-orang kita, kamu jangan sombong-sombong rohani kalau masih tipis kau tidak belajar minta ibadah sama Tuhan, mau berdebat dengan orang-orang sebelah. Lebih pandai dari orang itu, saya bilang. Itu saya ingatkan karena saya dari samping-samping ini sebab berhubungan kemarin itu saya dengan orang-orang ini semua. Jadi kalau kita cuma dari kita sendiri aja tidak bisa memberi hati, omong kosong deh Pak kita ini semua. Saya bilang terus terang, saya bilang sama Pak, kalau kita itu omong kosong, saya bilang. Itu cuma liturgi, tata cara, tapi belum menunjukkan dia punya ini. Makanya maaf saya bukan mengguruin orang kita, tapi saya sekedar sharing aja karena apa yang saya buat itu, saya bilang sama Tuhan kok supaya saya dipakai jadi alat. Puji Tuhan Pak, kalau saya dipakai itu bukan karena kehebatan saya, nothing saya. Saya kemarin cerita sama ipar saya, kakak saya juga, yang Muslim. Saya bilang orang lihat saya kelihatannya begini, tapi saya terus bilang sama dia, kalau kamu mau
tahu ya, saya ini nothing, nggak ada apa-apa. Nah, kalau kamu mau tahu kuncinya ini, saya cerita, sharing sama kakak ipar yang muslim. Mereka manggut-manggut juga. Jadi bukan kuat dan gagah kita, tapi karena ada Tuhan Yesus. Itu aja yang saya percaya. Makanya, itulah saya bilang sama istri saya, bersyukur juga kalau kita dipakai. Dan saya mau dipakai. Makanya kalau punya sifat-sifat yang kayak tersinggung atau apa itu kan agak repot. Walaupun kita sudah nggak cocok, marilah kita rangkul balik sama-sama. Saya gitu sifat saya, rangkul lagi. Karena orang ini seburuk-buruknya dia, yang sudah kita jengkel, sebenarnya saya juga sudah nggak mau bertelepon. Tapi saya tetap ingin, tetap ada baiknya manusia itu. Sisi baiknya tetap ada yang aku bisa gunakan. Makanya saya bisa merangkul semua. Kenapa? Jelek-jeleknya orang ini sudah menjengkelkan, sebenarnya saya nggak patut lagi mau telepon dia, sudah banyak kali berbuat itu. Tapi saya lihat pasti ada yang bisa saya pergunakan dari orang. Itu yang saya selalu ingat. Makanya ya kita meeting ini saya minta juga ya ada masukan, tapi saya juga memberikan masukan supaya kita juga marilah sama-sama berikanlah kemudahan. Selain memang persatuan ya ayolah kita sama-sama merangkul gitu. Jadi Pak Budi, sebelum serahkan kepada Pak LP Damim bicara, justru kami sangat membutuhkan lewat perubahan-perubahan hidup Pak Budi itu, bagi kami sudah sangat membawa berkat. Karena Bapak bukan hanya ngomong, tapi Bapak sudah praktekkan langsung. Ya kan? Nggak usah orang lain, saya sendiri merasakan itu Pak. Jadi makanya hubungan hati kami itu dekat dengan Bapak. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin bisa omongan agak keras, tapi kita melihat bahwa dari hati Bapak itu, di mana hati dorongan dari kasih Kristus. Itu yang saya tangkap Pak. Ya, jadi makanya kalau antara kita di sini, kita memang rasa dekat luar biasa karena Bapak, apa yang Bapak sampaikan itu, karena itu yang dialami. Dan itu intinya. Jadi itulah membawa berkat bagi kami ini juga perlu artinya dapat kekuatan lewat kesaksian Bapak. Nah, dengan harapan juga yang lain pun melakukan hal yang sama seperti apa yang Bapak lakukan sehingga terjadi pelipat gandaan di mana membagi pengalaman hidup, bukan berteori seperti Bapak bilang tadi, tapi Bapak sudah bekerjakan itu. Nah, itu membuat juga kami rasanya ya ada sesuatu ya kita bisa sharing seperti ini. Ya, Pak Dami mungkin ada sedikit tambahan Pak Dami dari apa terang Pak Budi tadi. Ya, Pak Dami silakan. Memang untuk satu wadah misi begini ya pastinya ada kontradiksi antara satu dengan yang lain, apalagi bagi setiap teman-teman yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Pastinya ada pertentangan. Ya, macam saya bukan sedang menyebut orang lain yang memang lebih jelek, bukan menghakimi. Ya, kalau macam Pak Max Sehuta atau Max Sehuta itu betul-betul saya nggak tahu orangnya yang mana sebenarnya. Karena selama yang saya ikutin ini belum pernah ngikut di sini. Max Ebe dalam kesibukannya saya tahu persis beliau ini dia. Ya sekedar singgah saja kalau sekiranya ada waktunya ya singgah di tempat kita ini di jalur ini. Nah kalau seperti begini dimasukkan ke admin kan saya pikir bagaimana ini? Iya, bukan berarti mau menolak mereka untuk ini, tapi melihatlah kesetiaan kehadiran mereka di jalur ini. Kalau mereka memang betul-betul punya hati yang mau terlibat di jalur ini, ya nggak ada salahnya masukkan, nggak ada salahnya. Tapi ya hanya seperti saya bilang tadi, kalau ada waktu saja mau ikut, kalau enggak ya udahlah. Ya, saya sendiri kesibukannya banyak sebenarnya, apalagi sudah dimasukkan oleh hambanya di grup yang satu lagi, yang setiap pagi mesti harus ibadah, karena kami di rumah memang sebenarnya ada ibadah bersama, cuman oleh karena sudah masuk di grup ini, kami seringnya ya yang kami lakukan hanya berdoa saja, habis itu kami gabung sama-sama satu keluarga.
Ya, di grup yang satu lagi yang dimasukkan Pak Surbakti itu, Big Kingdom Family itu. Ya, ya di sini kita bukan sebenarnya sedang mencari sesuatu, tetapi sedang melayani Tuhan kita kan. Yang paling penting, paling pokok buat saya rasa di sini, mari kita mau melayani sama-sama untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa daripada pelaut atau ex-pelaut atau yang di luar sana yang memang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi kita inilah yang menjadi contoh ini dia. Ya, jadi kalau saya ketegasan itu memang perlu karena ya kita ini sudah lagi bukan lagi mau makan bubur di sini, sudah harus sepantasnya kita orang mau makan yang keras-keras. Ya tadi ada pagi itu Bapak Holdermon, waduh itu ngeri itu kalau menyampaikan firman Tuhan karena saya sudah lihat YouTube-nya itu. Nah, dikatakan macam tidak baik memberikan mutiara kepada babi dan anjing. Aduh, itu memang sudah agak keras-keras. Kalau sekiranya yang cuma biasa makan bubur, bukan saja meninggalkan Zoom-nya, sudah lari, sudah hilang, malah maki-maki lagi. Ya, iya, kita di sini. Kita percaya kita bukan lagi makan bubur. Iya. Kita di-kick balik. Iya. Dikucilkan oleh teman-teman saya, bahkan saudara sendiri. Ya, karena memang saya mau setia sama Tuhan. Saya berapalah umur lagi. Kita ini sudah menghadap Tuhan. Apakah orang sudah siap? Iya. Saya kalau memang sekiranya saya bilang sama Tuhan, jangan terlalu panjang-panjang umurku kalau memang akhirnya aku mau rusak di dunia ini. Panggil cepat supaya aku masuk surga. Ini bagi saya. Ya. 57 tahun bulan Februari tanggal 15 kemarin. Ya, usia ini. Ya seberapa lagi kita orang mau hidup di dunia ini ya. Apapun yang kita orang ada pun dikasih tinggal semua. Ya. Jadi kalau bagi yang mau cari status, mau cari segala kertas untuk sesuatu yang mungkin ada di kepala apa, ya kalau memang banyak anggota-anggota di Batam sana, tarik dulu ke grup ini, tarik dulu ke sini untuk bisa bersama-sama bergabung beribadah, lihat kesetiaan. Itu bagi saya macam Pak Max Tota itu, Pak Max EB yang ada di Batam, saudara kita juga Oscar. Mari bawa itu rekan-rekan itu, mari kita mau beribadah dulu di sini. Baru kita utus, ya. Nah itulah kan begitu. Belajar dari sini dulu, dari grup ini dulu baru. Kita perlu orang-orang rendah hati yang mau mendengar orang lain. Jangan cuma dia mau didengar, enggak mau dengar orang lain. Itu enggak? Ya, betul. Iya. Itu kan loyalitas itu, kesetiaannya itu. Jadi dari loyalitasnya itu terbentuklah integritas, baru kita percaya. Baru kita ajak kerjasama. Bukan sekarang tidak pernah nongol, tidak pernah ikut, tapi minta surat-surat. Di wadah ini orang bukan sedang mencari keuntungan, tidak. Itu yang saya selalu bilang, bahwa di sini kita jangan pikir dapat apa-apa. Kita justru memberi supaya hidup ini pelayanan. Ya. Itu pun kita masih banyak kekurangan. Ya. Kalau Max Yota itu angkatan saya itu, brother. Kep. Angkatan saya. Satu angkatan saya, satu mes saya di Singapura, di Hougang. Nah kalau sekiranya di grup ini aja nggak pernah nongol, masa jadi admin di grup? Bukan nggak bagus, bukan. Iya. Tapi kalau macam Kapten Budi, Pak Samuel yang selalunya memang ada di sini kesian, ya udah memang sudah sepatasnya. Kita mau dengar orang juga, kita menghargai orang lain. Supaya kita dihargai, kita hargai orang lain, kita dengar. Memang saya yang bilang sama Pak Subak, ini siapa-siapa ini banyak sekali adminnya sampai 10 orang, 11 orang. Sementara anggota yang beribadah nggak sampai 10. Adminnya lebih banyak daripada ibadah, ikut ibadahnya gimana sih?
Makanya Yang itu bagian ada Pak. selain 6 orang, adminnya sampai 10 orang, 11 orang. Bagaimana? Adminnya aja nggak ikut. Jadi makanya baguslah ditertibkan sama Pak Subakti, kita dukung dia. Iya. Mari orang lebih setia. Lihat itu di wadah yang beberapa kita ikut sama Pak Subakti ini. Hanya beberapa adminnya, tapi anggotanya sudah sampai 40 lebih orang yang datang beribadah. Dan yang memang yang luar biasa kelihatannya dalam ungkapan mereka itu. Macam tadi yang menyampaikan firman Tuhan itu dari Islam keras itu tadi. Luar biasa. Saya sangat diberkati itu, Pak. Iya. Baru berapa lah kita ngikut Tuhan ini. Terkadang kita baru disentil kuping telinga aja. Jangankan telinga, dengan kata-kata kita sudah lari daripada Tuhan. Mundur dari Zoom ini dia. Ini sampai sudah berdarah-darah. Gara-gara mengikut Tuhan. Ya, mereka sudah mengalami penderitaan. Apa kita ini masih makan bubur sudah, aduh, susah. Jadi mari orang yang ada ini orang mau lebih setia sama Tuhan. Iya. Juga ada suatu waktu nanti saya akan mengunjungi itu Pak Yohanes Sembiring tadi itu di daerah memang lumayan 1 jam lah lebih sedikit lah dari tempat kita ini di sana. Saya akan berusaha menjumpai. Saya udah lewatin itu. Ya, Saya udah lewatin tapi tidak ketemu. Jadi memang dalam hal khotbah ini juga memang ada hal yang perlu disampaikan untuk yang belum dewasa itu. Seperti Tuhan Yesus itu memberikan kalimat-kalimat yang keras itu sama orang-orang Farisi juga itu kan, ahli-ahli Taurat. Jadi kita juga harus pilih-pilih juga di dalam firman Tuhan itu tidak semuanya juga untuk satu tertentu. Makanya ada orang tersinggungan, ada yang sudah dewasa dia merasa ya ini biasalah, memang harus. Jadi itulah masalah khotbah ini juga. Mereka juga bicara. Kalau cuma, ini masukan ya dari mereka juga. Kalau cuma khotbah cuma aja Pak Budi tanpa berbuat apa-apa, kita tidak buat ini. Banyak di YouTube yang bagus-bagus. Nah, itu saya juga ngomong juga sama mereka. Karena kita ini, itu kan banyak yang sudah diundang juga. Ya termasuk dari Yayasan Batam. Jadi saya bilang juga kita ini fokus di pelaut. Jadi yang kita perbuat ini, kita berbuat sosial itu ya menjurus ke pelaut. Makanya kalau kita menolong keluarga pelaut, cucu, anak, atau siapa itu, kita sudah membantu kepelautan. Saya bilang, dalam hal apa saja. Itu kamu lakukan. Ya, saya bilang, kalau memang kamu bergerak di bidang sosial. Karena kita ini juga bukan cuma khotbah-khotbah, sum-sum, ngasih-ngasih makanan keras, tanpa berbuat sesuatu. Tapi kalian kalau sudah berbuat itu baik, saya bilang. Kalian bergerak di bidang sosial itu kalian punya talenta, saya bilang. Nah, itu kalian makanya saya masukkan. Kalian bergerak di situ. Jadi CSM ini ada dibuat gitu loh, saya bilang gitu. Karena itu pembelaan saya untuk wadah ini. Karena pertanyaan sama mereka begitu. Kalau cuma sum-sum aja khotbah Pak Budi di YouTube tuh banyak yang bagus-bagus. Jam malam sekarang kesaksian orang yang lahir baru, yang dari seberang itu. Betul, saya bilang. Tetapi kita ini bukan organisasi yang macam begitu. Kita ini wadahnya mission, Cimen Mission. Hanya khusus untuk pelaut. Kalau kalian bisa yang berhubungan dengan laut itu bagus sekali, saya bilang. Bukan berarti yang di luar itu tidak tergabung, tapi pelaut ini bisa menjadi contoh untuk orang-orang umum. Itu yang saya kasih tahu. Makanya saya bikin pembelaannya seperti itu. Nah, kalau ada koreksi semacam itu, marilah kita juga perbaiki nih. Kita punya organisasi Kristen Cimen Mission ini di dalam pelayanan itu. Ini masukan juga. Kita tidak juga menafikan orang-orang yang protes itu. Maksud saya gitu. Saya sudah membela juga untuk hal-hal yang begini. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Pak Budi saya sudah masukin gini-gini? Mereka sibuk juga ada full gospel ini segala macam. Pelayanan sekarang kan banyak ini sum-sum ini semua YouTube itu bagus-bagus dia bilang. Malah semua orang bisa refreshing bagus. Saya bilang saya juga ngikutin. Apa yang saya nggak ikutin? Saya update juga. Kita bisa bandingkan mana hamba Tuhan juga yang lumayan, yang asal ada copy paste pun banyak gue bilang. Tapi gue bilang
Ini kan nama kita CS kan, Christian Seaman Mission. Kita khusus untuk melaut. Kalau kita punya jasa berhubungan dengan kelautan, kita pergunakan. Jadi inilah hasilnya dari kita punya visi misi semua itu berhubungan dengan laut, perhubungan laut kayak apa. Gitu. Tapi bukan berarti fokusnya cuman orang bisa melihat bahwa visi misi kita di pelaut itu inilah. Itu saya bilang. Itu pembelaan saya. Jadi marilah kita sama-sama juga ada masukan-masukan kita juga terima walaupun saya juga sudah memberikan itu semua gitu loh. Gimana? Ya, jadi gini, sebelum ngomong, kita sebelum dalam hidup ini lebih baik memberi daripada menuntut. Kadang-kadang yang membuat permasalahan lebih menekankan menuntut daripada memberi. Ya, padahal prinsip firman Tuhan yaitu kita memberi. Jangan terlampau menuntut. Nah, jadi kenapa salah satunya kita senang kalau Pak Budi kita jadwalkan untuk melayani? Karena Pak Budi itu menyampaikan itu pengalaman hidup, bukan teori. Itu maka kita selalu kadang bagaimana Pak Budi siap nggak melayani. Bukan soal pintarnya khotbah juga. Ya, kita bisa nilai lah Pak Budi bukan pintar khotbah. Tapi yang membuat kita tertarik mendengar karena apa yang Pak Budi sampaikan itu memang itulah hidupnya. Kan itu membuat kita tertarik. Kalau yang lain kita nggak kenal, mungkin pintar, hebat, khotbah ya kita nggak kenal hidupnya seperti apa. Nah, jadi kita tertarik pada orang-orang yang kita sudah ada hubungan emosional. Ini yang terbangun harus. Saya dengan Samuel, saya komunikasi, saya juga dengan Ibu Ani Doko, walaupun saya tinggal Jakarta, saya telepon, bagaimana Ibu Ani, mana ini, saya telepon juga Pak Amal, gimana Pak Amal, saya komunikasi, kadang saya telepon Pak Budi, gimana Pak Budi, siang-siang saya telepon, nah, itu contoh-contoh. Itu ada membangun hubungan emosional supaya jadi dekat, supaya bisa hal-hal yang perlu didoakan. Kita paling utama adalah kekuatan rohani. Hal-hal jasmani itu tidak bisa menjamin kekuatan kita. Tapi kalau kita kuat secara rohani, semua masalah apapun kita bisa atasi, kita bisa lewati dengan mudah gitu. Karena apa? Karena kita sudah ada kekuatan rohani. Jadi jarak tidak menjadi masalah gitu. Nah, jadi itulah yang kita harapkan. Jadi Pak Budi juga ya terima kasih, sharing-sharingnya juga ya. Tapi kita perlunya saling membangun. Kata saling berarti ada 2 arah, 3 arah, 4 arah. Ada komunikasi. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan dalam wadah CSM ini. Nah, makanya kenapa habis kita ibadah, ayo kita ngobrol-ngobrol dulu, ya ada setengah jam, 1 jam. Saya juga ingat Pak Budi bilang, kalau kita habis ibadah jangan langsung lab, Pak. Wah, lab ya kita lab semua katanya kan. Oh iya benar juga. Itu satu nasihat yang artinya bagi saya panas sekali. Ya kan? Bagi saya satu nasihat. Panas sekali ini brother. Keluar dulu ya. Ya oke ya. HP panas banget, panas. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Panas jadi, HP. HP ya? Colok. Iya, HP panas. Oke. Takut meledak dia. Jangan colok lagi ya. Oke. Nah, jadi Pak Budi, masukan Pak Budi bagi saya itu menjadi masukan yang baik. Maka kenapa kita habis ibadah saya nggak langsung live? Karena saya ingat itu betul juga ya. Pak Budi bilangnya betul juga. Karena kita waktu ibadah nggak sempat ngobrol-ngobrol. Tapi sesudah kita selesai itu ibadah bisa lebih lama waktunya kita ngobrol-ngobrol untuk membangun kesatuan hati. Kan gitu? Ya Pak, ya itu ini saya kasih masukan karena saya ini bergereja juga pindah-pindah. Jadi pindah-pindah saya juga ada menyaksikan hamba-hamba Tuhan punya sistem tahu. Nah kadang-kadang kita juga nggak bangga kalau gereja yang besar itu ya dengan ribuan itu kadang-kadang malah sulit mau kontrol dia punya jemaatnya itu kadang-kadang hubungan ininya kurang malah. Justru yang punya kecil ini yang luar biasa. Saya kadang-kadang terharu. Nah itu ada hamba Tuhan itu pernah bilang kalau sudah selesai gereja, jangan balik dulu ya semua. Saya mau kepingin tahu satu persatu. Nah, itu saya belajar juga di situ Pak Budi ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Jadi itulah namanya terjadi perkenalan pribadi. Ini yang saya mau terapkan juga di sini. Makanya sudah ada perbaikan Pak Surbakti.
perkenalkan ini, perkenalkan itu saya lihat sudah ada kemajuan. Karena saya ini semua saya adopsi dari mana-mana untuk kemajuan. Karena apa? Itulah yang namanya pengenalan pribadi. Karena ada gereja-gereja itu dia sendiri bilang, saya nggak mau ada pendatang misterius datang dan pergi, saya nggak tahu siapa itu. Walaupun itu apa, itu simpatisan kan ada bilang begitu. Saya harus kenal dia. Itu baru betul seorang gembala mengenal domba-dombanya. Bukan datang dan pergi cuma minta jumlahnya yang banyak, tapi dia nggak tahu kalau ada apa-apa. Nah, ini satu masukan juga. Jadi inilah yang kita harus mengenal secara pribadi. Nah, kemudian juga Pak yang saya masukkan juga yang kayak umpamanya kalau ada orang baru juga jangan langsung dikasih dia pegang. Jadi ini itu kan sudah saya masukin dulu kemarin, jangan langsung khotbah, jangan langsung ini. Karena terjadi juga nanti kan di sini juga banyak hamba-hamba Tuhan juga pendeta. Tidak apa-apa lah baku ganti dulu khotbah. Itu belum bersedia, dia belajar dulu berapa trik itu. Saya bukan nggak agree. Di CSM itu kan semua juga dulu latihannya untuk jadi MC semua, itu banyak kemajuannya. Cuman jangan lupa orang-orang yang belum matang diangkat itu, Alkitab sendiri bilang terjadi kesombongan rohani, lupa diri. Itu yang terjadi juga kesaksian-kesaksian. Ini kalau sudah melampau-lampau kita juga pemuji-mujian, hati-hati, sudah setan sudah masuk di atas kita. Karena kita sudah merasa proud, bangga. Nah, ini yang saya belajar lah, karena saya sendiri dari begitu, Pak. Kemudian saya pun punya anak buah di kapal, banyak guru dari TSM sendiri bilang. Ini saya belajar dari mereka masukan. Orang dua itu hari-hari kasih kesaksian begini tentang keluarganya. Yang tahu orang dua itu yang bubar di keluarga itu. Nah, ini kan. Jadi ini masukan itu kenapa? Kebanggaan kita. Jadi kesaksian saya kadang-kadang itu bukan di sini, Pak. Personal saya lebih banyak. Berdoakan orang, personal. Orang itu terjamah. Bahkan ya puji Tuhan kalau yang dari seberang sudah masuk juga. Ini cuma kita kalau mau distorikan banyak sekali itu. Jadi bukan diginikan. Karena saya takut. Setan itu ada di mana-mana. Lihat kita ini dengan kita punya kebanggaan ini semua itu. Karena saya bilang sama orang-orang. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan jangan lu jadi panutan. Menjunam semua saya juga nonton dari Benny Hinn itu semua kemarin sampai bertobat lagi kembali menikah dengan istrinya. Nah, terjadi perselingkuhan. Hamba Tuhan yang hebat pun saya bilang masih bisa jatuh. Jadi itu bukan jadi kita mengidolakan dia. Karena saya bilang sama orang-orang baik yang muslim, saya bilang, kamu ingat ya Adam itu sempurna, ya masih jatuh. Kita ini udah keturunan berapa? Kalau kamu mau bilang kamu hebat, khotbah baca Alkitab nothing, saya bilang setan itu nggak kelihatan lawan kita. Saya bilang loh kawan-kawan yang muslim, ingat baik-baik Adam itu sempurna diciptakan Tuhan, lahir bukan hasil hubungan kelamin bapak sama ibunya, belum ada dosa. Asi masih jatuh di goda setan. Nanti lagi kita orang yang keturunan berapa yang lu bilang sudah belajar teologi dengan bukunya, ya bullshit gua bilang. Jadi bukan satu kebanggaan. Makanya saya tetap respect sama hamba Tuhan. Tapi saya bisa lihat kemana ini arahnya. Karena kitanya semua lahir itu sudah pasti langsung belum tidak dosa, itu kita punya otak semuanya. Itu karena sudah kesempurnaan. Jadi bagaimana kita ini harus selalu minta dipimpin Roh Kudus. Itu yang saya belajar. Jadi saya bukan mau mengkuliah di sini. Marilah kita sama-sama juga. Saya bersyukur walaupun cukupnya kecil. Saya selalu bilang saya masuk gereja kecil. Saya teringat orang tua saya. Ibu-ibu pakai daster memuji Tuhan. Saya bisa nangis itu saya lihat. Dibandingkan saya di gereja-gereja yang luar biasa. Kenapa? Kita berasal dari situ. Dan saya bersyukur saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang besar. Jadi tidak terjadi kesombongan. Saya mulai dari belajar, walaupun cenderung tinggi, jatuh lagi, tetap bangun. Jatuh lagi, tetap bangun. Itu namanya kita karena sudah di dalam anugerah Tuhan. Jadi karena anugerah Tuhan aja lah kita masih boleh bertahan. Itu aja lah guys. Jadi bukan apa-apa saya mau membangun semuanya ini sharing Pak. Jadi kadang saya sendiri sharing itu sesama hamba Tuhan. Saya suka kalau hamba Tuhan itu bilang, Pak Budi, saya kadang-kadang nggak dapat tuh. Itu banyak berapa itu yang saya sharing. Kadang-kadang yang Pak Budi ngomong itu saya belum dapat. Makanya saya catat dia bilang buat bahan khotbah. Kadang-kadang saya terus bilang, kayak di bakal nih saya bilang, Pak, saya bukan mau nanti saya jadi ketinggian rohani, tidak. Apa yang saya dapat ini, saya bagikan termasuk sama orang tua saya. Lagi berbaring itu.
yang ngomong enak ya Budi ya, kamu dapat gereja yang bagus. Nah, itu pengajaran semua Mak, saya bilang pengajaran. Jadi kita pengajaran ini yang membuat kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Yang maklumlah kita dulu juga berasal dari yang mereka juga yang begitu tidak dewasa. Jadi kita ditempa semuanya kita jadi dewasa. Makanya mata saya bisa melihat ini dewasa apa enggak ini. Nah, tadi saya bilang kan ada yang Kristen belum injili. Nah, ini juga perlu diinjili. Itulah. Kalau nggak perlu. Mungkin Pak Helvi ini nggak perlu ngasih tahu, ya kan? Masalah apa ini? Yang saya mau keras itu yang begitu-begitu, Pak. Makanya saya kayak Maxiota itu, saya kalau marah-marah mereka itu, saya bilang sama Oscar, kamu lihat saya marah-marah orang diam tahu. Kenapa saya bilang? Mereka tahu saya berbuat, saya bukan cuma marah sama mereka. Saya berbuat, saya sudah berbuat sama mereka. Kalau saya nggak berbuat, menolong orang, saya nggak berani mau ngomong orang sembarangan, ngomong. Tapi mama bukan saya maki-maki ya, saya marah-marah betul. Kemarin juga gitu ada yang numpang di rumah, ngata-ngatain saya di belakang. Saya telepon langsung, saya ngomong. Tapi sudah itu saya bilang, saya bukan benci kamu. Tapi saya tidak suka yang begitu saya. Karena saya sudah belajar hidup ini juga, saya bilang. Umur kita sudah 60 tahun ini. Nah, apalagi mau dicari? Gue bilang. Jadi, bersyukurlah kita dengan hidup ini ditambahkan Tuhan itu, berarti masih diberikan kesempatan Tuhan untuk masuk ke surga. Saya pernah tanya ibu saya kan dulu, sudah 70 sekian, saya bilang, Mama, lihat. Berapa orang yang berdoa sama Mama, mulai dari Surabaya sampai di Batam, semua sudah dipanggil Tuhan. Mama sudah 70 lebih belum? Iya, ya Budi. Kenapa aku tanya? Tuhan Yesus itu baik. Kita masih diberi kesempatan untuk masuk ke surga. Tuhan tidak mau kita ke neraka. Itu saya bilang. Baru dia manggut-manggut. Oh, lawan ibu saya. Tidak ada yang berani. Istri saya ini sudah ngalamin. Ortodok, Pak. Nah, seorang guru yang ortodok diktator di SMA Surabaya itu siapa yang nggak kenal. Nah, itu. Jadi itulah kesaksian saya juga. Makanya saya juga ya mau kasih masukan sama bapak-bapak juga. Saya terima juga kalau memang diberikan yang yang memang ini salah, saya akan perbaiki gitu. Saya akan sampaikan kepada mereka juga. Itu aja sih. Itu aja lah Pak. Saya punya. Ya, jadi begini Pak Budi, sebelum kita berdoa ya, saya juga bersaksi kepada Pak Helvi Damai. Saya sudah seperti sign kontrak dengan Tuhan lewat wadah CSM ini. Bahwa apapun pelayanan dari manapun orang undang, pas bertepatan dengan jadwal CSM ini, saya tolak. Saya tolak. Karena pelayanan CSM ini menjadi prioritas utama bagi saya untuk terlibat. Kenapa? Karena saya sangat menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik melalui wadah CSM di Singapura. Saya bisa kembali kepada Kristus. Itulah wadah CSM itu. Saya memang tidak bisa membalas kepada Tuhan. Tapi minimal sikap saya, yaitu untuk selalu bergabung. Bila perlu saya melakukan sesuatu, memberi sesuatu, dari mulai memberi waktu saya, memberi tenaga, bahkan dana. Ya, waktu, tenaga, dana. Saya beri. Nah, makanya Samuel bilang, Pak, kita mulai aja Pak. Kita nggak usah libatkan orang lain. Dari apa yang ada pada kita lakukan dengan setia. Dan saya tangkap itu. Pak Helvi juga sudah nangkap visi itu, hal seperti itu. Nah, saya percaya juga Pak Budi juga melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena ada hati yang menyatu, mengemban satu visi misi. Nah, kalau ini terjadi Pak, pelipat ganda luar biasa. Karena Tuhan mau bukan soal banyaknya, tapi perubahan, changing your mind. Perubahan ini yang penting. Nah, jadi itulah harapan kita, sehingga Pak Budi ini menjadi penyambung lidah kita nih. Ya, kita nggak langsung ketemu dengan mereka, nggak langsung bicara, tapi Bapak lah kadang-kadang menghadapinya serba dilema memang, kita tahu. Nah, tapi hari ini ya kita bisa ngobrol-ngobrol, Tuhan pasti memberikan kekuatan buat Bapak. Nah, tapi intinya kita di sini, yaitu bagaimana membangun kesatuan dan persatuan dalam misi pelaut ini. Bukan soal legal kertas, enggak.
tapi hati yang menyatu, hati yang betul-betul satu visi misi ke depan. Nah, itulah hari ini mungkin Pak Helprik Damai ya bisa berdoa buat hambanya Pak Yakobus, tapi mungkin ada sesuatu yang disampaikan dulu. Ya Pak, memang dilema lah. Saya juga kan dilema, Bapak sudah tahu. Seperti Pastor Adam juga menyuruh kita untuk CSM Batam itu kan dilema juga. Saya akhirnya buka suara sama Pastor Adam. Saya ditempatkan di situ itu dalam keadaan yang amburadul. Saya nggak tahu story-nya bagaimana. Bapak suruh saya ke situ, saya bilang sama Pastor Adam kan. Nah, ternyata sekarang story-nya kayak begini. Bukan tidak bisa, bisa jalan. Saya bilang, tapi lihat, saya ditempatkan hal-hal yang memang ruwet, saya bilang. Nah, ini saya buka suara. Kemudian Pastor Adam bilang, memang Budi, saya terlalu percaya sama orang. Nah, memang kalau terlalu percaya orang itu bagus ya. Cuman yang memang minta hikmat sih, Pastor Adam. Akhirnya itulah dari situ banyak mungkin dia trauma itulah Pak. Jadi saya ini selalu, kenapa kadang-kadang saya bertanya sama diri saya, kenapa saya selalu di tempat yang ruwet begini ya. Kenapa saya baru datang gitu. Nah, itu enak-enaknya orang semua nggak ada saya itu. Jadi ya memang sudah situlah. Jadi sekuat apapun aja lah saya yang bikin itu. Kalau nggak mampu ya tinggal bilang Tuhan aja lah. Ya, pasti mampu, pasti mampu, pasti Pak, pasti mampu. Kekuatan Tuhan melimpah-limpah. Ya, ya. Oke, silakan kepada mungkin yang koneksi lagi Max Tangkudung. Dari mana nih? Kok datang lagi dia ini? Ya, mungkin coba dia mau cacat teman juga, yang apa-apa, bagus juga. Max Tangkudung mana nih? Wajahnya nggak kelihatan nih Max Tangkudung ini. Salah pencet. Ya termasuk sibuk juga ini pelayanannya beliau ini. Ya. Salah pencet ya. Jadi kita fokus aja ke depan. Biarpun masing-masing sibuk, nggak usah lah kita ini. Kita semua masing-masing punya kesibukan. Jadi percaya aja deh. Kalau memang mau fokus aja untuk pelaut ini. Memang kan gitu. Ya. Saya minta maaf ini, saya salah pencet. Tapi tadi saya mau cuma ada pertemuan, baru pulang saya ganti baju karena ini Cap Damai. Saya ditelepon ini, udah itu harus ambil bagian ini ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Salam pelaut nih. Ya, oke, ya. Oke ya. Ya, jadi sebelum Damai mungkin satu pujian baru berdoa. Saya juga terima kasih kepada Pak Budi ya. Memang kita begini kan dengan hati kita makin dekat Pak. Jelas makin dekat kita. Ya karena apa? Kita nggak mau artinya diam-diam, tapi apa yang lebih baik kita ceritakan. Begitu apa yang baik Bapak ceritakan. Jadi kita di sinilah mengalami namanya wadah saling membangun, wadah saling menguatkan. Nah, Pak Budi juga kadang-kadang nggak segan-segan ngomong ya, karena sudah merasa saudara ya, kadang-kadang lebih daripada saudara jasmani perasaan gitu ya. Nah, walaupun ada saudara-saudara belum tentu bisa kompak ya, tapi kita bisa kompak karena kasih Kristus yang begitu kuat mempersatukan. Silakan kepada Helprik Damai, silakan Pak Helprik Damai. Mungkin memuji Tuhan dulu. Ya, boleh. Ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih beri umur kita, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa melayani Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan Dan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup kami adalah sementara di dunia ini, Tuhan. Kalau masih kami diberikan umur oleh Tuhan, berarti untuk melayani Tuhan Yesus. Sadar-sadari kami, Tuhan, kami adalah rekan sekerja Allah untuk menuntaskan amanat Tuhan. Selama kami masih kuat, selama kami masih hidup. Pakai kami, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kami tidak fasih lidah untuk berbicara kepada orang-orang di luar sana. Amin. Tetapi setidaknya Tuhan, Engkau pakai kami di jalur ini, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan kami. Kami bukan sedang mencari nama, bukan sedang menonjolkan diri, tetapi kami mau melayani Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang lebih sangat mengasihi kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pembicaraan kami berempat, bertiga, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah yang baik boleh kami diberikan pemahaman yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat secara khusus, kami mau berdoa untuk Bapak Samuel Rande, yang masih mungkin dalam keadaan proses terus cuci darah. Bapak, Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu tidak terbatas hanya sepemikiran kami, hanya sepengetahuan kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, kuasa-Mu Tuhan Yesus hebat luar biasa. Kuasa itu sanggup memulihkan orang sakit, menyembuhkan orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, mati sekalipun Engkau bangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa itu bekerja saat ini untuk Pak Samuel Rande, Tuhan Yesus. Sembuhkan dia sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ibu Agnes, istri dari Pastor Bakti, Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagimu, tidak ada hal yang terlalu sukar bagimu, Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang mengerti keadaan hamba-Mu. Bapak Bakti, istrinya Tuhan Yesus Kristus, lawat jamah, sembuhkan sempurna Tuhan Yesus Kristus. Bisa beraktivitas sebagaimana dahulu kala Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan sempurna istri hamba-Mu ini yang begitu setia juga dahulunya sebagai song leader, Tuhan. Berkat Tuhan Yesus Kristus, kasihani keluarga Pastor Bakti, berkati Tuhan. Amin. Berkati hamba-Mu ini. Dalam pelayanannya dia sudah memberikan diri, Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanan di Zoom, di mana saja dia, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kasih anugerah kemurahan sorgawi itu turun atas hamba-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pelayanan baik di CSM, di English Service, Tuhan, di Kingdom Family, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati hamba-Mu, Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Budi Yakobus, Tuhan. Hamba-Mu yang begitu setia. Bahkan menampung para pelaut-pelaut, Tuhan Yesus Kristus. Menjadi rumah singgah tempat dia ada dahulu, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai sekarang ini, Tuhan.
Tuhan memberkati dia, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, memberkati pelayanan Tuhan Yesus Kristus, memberkati kekuatan, kesehatan, Tuhan pekerjaannya, Tuhan berkati Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga Pak Budi, Tuhan Yesus. Berkati dia, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus pakai dia, Tuhan Yesus Kristus lebih lagi, Tuhan, dalam pelayanannya, Tuhan, kepada keluarga, istri, Tuhan, secara khusus. Untuk ipar-ipar, keponakan-keponakan, Tuhan Yesus Kristus. Jadikan keluarga ini, Pak Budi, Tuhan, sekeluarga menjadi gambaran Kristus, sehingga keluarga-keluarga daripada istrinya bisa mengerti, mengetahui bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan keluarga Pak Budi dan Pak Budi sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati dia. Berkati dia Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang tidak sempat kami doakan mungkin satu persatu tadi Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang terlibat di Zoom. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, nyatakan atas pelayanan Kristen Semen Mission lewat Zoom ini Tuhan. Bagi setiap saudara-saudara kami yang setia, Tuhan berkati Tuhan Yesus Kristus. Pak Martin, Tuhan Pendeta Martin, Pak Pastor Heri Santoso, Tuhan Yesus Kristus. Berkati dia Tuhan Yesus. Berkati juga Rengki Tuhan, sahabat kami, saudara kami yang mungkin oleh karena signal sehingga dia tidak bisa mengikuti ibadah Zoom bersama-sama dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati dia dalam pekerjaan. Jadikan dia Tuhan Yesus Kristus teladan yang baik di tengah rekan-rekannya di atas kapal Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga Santo Hutagalung yang dalam persiapan mau berangkat ke Korea Tuhan. Sertai, pimpin, berkati dia Tuhan. Supaya dia boleh bekerja dengan baik. Lebih daripada itu, hati dia terus terpaut kepada Tuhan. Sekalipun mungkin di Korea sana sulit untuk mendapatkan signal karena dalam pelayaran. Bapak, ketika dia ada signal untuk bisa mengikuti Zoom, gerakan hati dia untuk terus mencari Engkau Tuhan. Bukan saja melalui Zoom, tetapi melalui mungkin tatap muka atau apa saja ibadah yang bisa membangunkan imannya Tuhan. Sertai Tuhan, berkati Tuhan, berikan kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, rekan-rekan kami yang lainnya Tuhan Yesus Kristus. Oscar, Tuhan berkati dia di Batam, Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Berkati juga pelayanannya Tuhan Yesus. Max Ebe, Tuhan, Mas Kota, Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami teringat juga Pak Max Ibrahim Tangkudung. Tuhan, Engkau berkati dia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan Pak Sembiring Tuhan, baik yang ada di Lenteng Agung juga yang ada di Pulau Bondo Timur ini Tuhan, sehingga Pak Yohanes ini berkati mereka Tuhan. Berkati Pak Jugu Paris Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau istirahat setelah ini Tuhan, mau tidur. Bapa, kami menyerahkan pertiduran peristirahatan kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bangun besok pagi dalam tubuh jiwa roh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur senantiasa kepadamu, menyadari Tuhan, Engkaulah tempat sandaran hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, ya, makasih Pak Helprik, ya, makasih. Ya, oke, jadi saya tutup ya. Yuk,